Shalom, ya satu sukacita, satu kehormatan bisa melayani kembali di GPKDI Blessing Community. Terima kasih untuk Oma, juga untuk Pastor John dan Ibu Susi. Tadi pagi ibadah ya sama-sama memberikan kesempatan kepada saya. Nama saya Yosef Situmeang, saya sebenarnya bukan orang asing lagi di tempat ini. Sudah cukup lama ya, tadi ngobrol-ngobrol dengan Pak Agus ya tadi ya. Saya sudah kenal Ko John kayaknya akhir 98 ya, akhir tahun 90-an, jadi 20 tahun lebih. Jadi teman di gereja ini. Dan saya tadi sempat lihat ya renovasi gedung gereja, biayanya cukup besar saya tanya. Tapi saya dapat dari Tuhan, setiap kali Tuhan tuh punya proyek, sebetulnya itu kesempatan untuk umat Tuhan lebih diberkati lagi. Kalau kita lihat ya pembangunan Bait Suci itu dibangun cuma 3 kali ya. Nanti yang ketiga ya. Yang pertama Salomo, waktu mereka bangun Bait Suci Salomo mereka sangat diberkati. Pergi ke pembuangan Babel, kembali membangun Bait Suci Zerubabel, Tuhan bilang, lihat mulai hari ini aku akan memberkati engkau. Nanti Bait Suci yang ketiga. Tapi poinnya adalah ini kesempatan untuk jemaat di tempat ini mengalami berkat Tuhan. Jadi jangan takut menabur, percaya Tuhan itu tidak pernah berhutang. Tapi di luar itu yang lebih penting, kita sedang nabung di sorga. Gak semua gereja lo punya proyek kayak gini. Jadi kalau kita pikir ini kesempatan. Kita menabung untuk kemudian di kekekalan kita nikmati. Yang mau katakan amin. Nah hari ini saya menyampaikan firman Tuhan sesuai tema besar gereja. Berjalan dengan Yesus adalah berjalan dengan iman. Katakan berjalan dengan iman. Hari ini kita akan belajar gaya hidup ya. Gaya hidup orang yang beriman seperti apa. Ibrani 11 ayat 6 seperti ini. Kenapa kita perlu hidup dalam iman Bapak Ibu? Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dalam bahasa Inggris itu, tanpa iman tidak mungkin orang menyenangkan Allah. Berapa banyak yang kita mau menyenangkan Tuhan? Amin. Saya percaya Bapak Ibu datang ke ibadah ini mau menyenangkan Tuhan. Tapi Alkitab bilang gini, kalau kita tidak beriman, kita tidak bisa menyenangkan Tuhan. Dalam segala hal, termasuk dalam hidup sehari-hari. Contoh makan, Roma 4 ayat 23, ini salah satu contoh ya. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan. Jadi masalah makanan juga harus beriman. Ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jadi bagi kita orang Kristen, kita percaya semua yang kita kerjakan itu harus karena iman. Makan aja harus dengan iman, bekerja, beribadah, buka usaha, berkeluarga, membesarkan anak, itu semua harus dengan iman. Nah hari ini saya ingin bagikan, kita akan belajar dari kehidupan orang Israel. Seperti apa yang namanya hidup berjalan dengan iman. Mari kita lihat Yosua pasal 3 ayat 3-4. Yosua 3 ayat 3-4. Saya akan bacakan, dan memberi perintah kepada bangsa itu katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Ayat 4, hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya, janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Jadi ceritanya orang Israel sedang melakukan perjalanan masuk ke tanah Kanaan. Satu tanah yang belum pernah mereka lewati sebelumnya. Dan Tuhan bilang, kamu harus melakukan perjalanan itu mengikuti satu kotak namanya tabut perjanjian. Enggak terlalu besar, segede speaker ini, separuh speaker ini. Apa hebatnya kotak ini? Di kotak ini, di tabut ini, di atasnya itu ada kemuliaan Tuhan. Jadi setiap kali kotak ini jalan, mereka harus jalan. Setiap kali kotak ini berhenti, mereka harus berhenti. Kalau kotak ini berputar, mereka harus ikut berputar. Kemanapun kotak ini pergi, mereka harus ikuti. Karena ada hadirat Tuhan. Dan ini bisa digambarkan sebagai tuntunan Tuhan dalam hidup anak-anaknya. Jadi berjalan dengan iman, kalau kita lihat orang Israel ini, itu berjalan mengikuti tabut perjanjian. Nah ada 4 hal yang Tuhan mau. Waktu orang Israel itu mau berjalan dalam iman. Yang pertama, gampang ingatnya, I-M-A-N. Yang pertama I, ikuti tuntunan Tuhan. Katakan ikuti tuntunan Tuhan. Jadi perjalanan dengan iman itu Bapak Ibu Saudara, berjalan dengan Tuhan itu bukan hanya sekedar kita bisa menganalisis mana keputusan yang paling baik. Yang paling penting itu adalah tahu mana yang Tuhan mau. Yang setuju katakan amin. Karena kadang-kadang ya yang Tuhan mau itu beda sama yang kita pikirkan baik.
Dan orang Israel itu disuruh untuk ikuti tuntunan Tuhan. Ya mungkin sebagian tahu cerita saya ya. Saya udah kesaksian tadi pagi. Waktu saya lulus kuliah itu saya punya beberapa alternatif untuk memilih karir. Jadi saya ini saya sebenarnya bukan orang teologi ya. Latar belakang saya itu engineering. Saya lulusan dari Teknik Industri ITB. Jadi 98 saya sidang Februari, saya wisuda April. Nah 2 bulan ini kosong. Teman-teman udah cari kerja dan karena saya cum laude, jadi saya nggak pernah nyari kerja. Ada 4 perusahaan yang ngelamar saya. Pertama Freeport di Papua, lalu kemudian Schlumberger, itu duitnya kenceng, dolar. Lalu kemudian dosen saya, pembimbing saya itu ketua jurusan di ITB, minta saya jadi dosen di ITB. Lalu yang keempat Bank Indonesia, memang Bank Indonesia baru belakangan karena kita nggak ngelamar, karena biasanya kalau yang lulus cum laude itu, saya baru ketemu orang OJK bulan lalu, ada yang namanya potensial talented recruitment. Jadi orang-orang bertalenta kampus-kampus terbaik itu dipanggil walk in untuk langsung kerja. Yang kelima jadi pendeta. Kalau pakai logika yang nomor 5 langsung dicoret, bener nggak? Oh enggak ya? Jujur Bapak Ibu ya, punya anak lulusan UI, lulusan ITB, cum laude, mau jadi pendeta, dimarahin nggak? Gila kamu. Apalagi waktu itu 98 Pak Harto tuh baru turun, Krismon. Orang nyari kerja susah, saya dicari kerja, saya nolak. Tapi saya berdoa, Tuhan, mana tuntunan Tuhan? Dan puji Tuhan atas kasih karunia Tuhan, here I am, 25 years later. Kalau saya jadi bankir, nggak tahu saya di mana. Yang jelas saya nggak mungkin khotbah di sini, kayaknya jauh gitu ya. Tapi poin saya begini, kalau kita mau memang berjalan dengan iman, kadang-kadang jangan cari aman. Kalau mau cari aman, itu bukan iman, itu aman. Low risk. Kadang-kadang ikut Tuhan itu high risk, tapi high gain, amin. Kan investment gitu ya, high risk, high gain, low risk, low gain. Ikut Tuhan itu high risk. Bahkan dibilang orang gak masuk akal. Tapi itu caranya untuk kita bisa berjalan bersama Yesus. Dan ada, ini yang saya mau tekankan, ada caranya, ini gak ujuk-ujuk kita bisa dengar suara Tuhan. Tuntunan Tuhan itu, kalau bisa saya bilang memang ada hal-hal yang harus kita perbaiki dalam hidup kita untuk bisa tune in sama frekuensinya Tuhan. Yosua 3 ayat 4. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Katakan 2000 hasta. Ini kira-kira 900 meter, hampir sekilo. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Jadi jangan terlalu jauh, kita masih bisa lihat, tapi jangan terlalu dekat, jangan mendekati. Supaya jangan iseng kita pegang. Jadi tabut ini tuh sangat kudus Bapak Ibu. Anda bayangkan hadirat Tuhan di atas satu tabut. Dan saking kudusnya kalau orang pegang mati langsung. Dan pernah kejadian. Jadi Tuhan bilang daripada kamu mati lebih baik jauh-jauh. Kan kita manusia itu kan iseng ya. Awas cat basah. Pasti kita colek, bener gak sih? Udah kering atau masih basah, bener gak? Jadi manusia itu punya sifat pingin tahu yang kadang-kadang menghancurkan. Jadi Tuhan bilang daripada kamu mati lebih baik jauh-jauh. Tapi ada kebenaran lebih mendasar. Kenapa nggak boleh menyentuh? Kalau kita mau ikuti tuntunan Tuhan, memang kita tuh harus punya rasa hormat kepada hadirat Tuhan. Katakan rasa hormat. Kalau kita nggak hormati Tuhan, kita nggak akan bisa mengalami kuasa Tuhan. Nanti kita akan lihat contohnya dalam pelayanan Tuhan Yesus. Maksudnya hormat itu gini. Saya sebagai hamba Tuhan itu nggak perlu Bapak Saudara hormati. Jangan juga terlalu mengkultuskan hamba Tuhan. Ada orang tuh terlalu ngefans sama hamba Tuhan. Oh pastor ini udah pinter bicara, jago ngomongnya, lucu, jago nyanyi. Saudara jangan mengidolakan hamba Tuhan. Anda bisa kecewa akhirnya bisa murtad tinggalkan Tuhan. Kalau lihat manusia. Hormati Tuhan. Tapi yang sisi lain, kalau ada hamba Tuhan sedang menyampaikan firman, hormati, hargai. Nah kenapa saya muncul dengan perenungan ini, kami masih punya batita. Jadi anak kami yang nomor 2 itu baru umur 2 tahun bulan Februari lalu. Jadi pastor-pastor itu biasanya duduk di depan kalau ibadah. Nah saya minta izin ke pastor gembala saya agak di belakang. Karena suka lari-lari gitu ya daripada ngeganggu ibadah. Oke. Nah satu kali saya lagi dengar khotbah, lagi gendong anak, tiba-tiba saya lihat ada jemaat lagi browsing. Lagi khotbah browsing. Nyari belanjaan. Saya tahu oh dia mau belanja gitu ya. Dalam hati saya, ya kita sebagai hamba Tuhan, ya terserah lah. Anda mau hargai saya ngomong, nggak bagi saya nggak mau saya masukin hati. Tapi you miss the blessing of God. Saudara sedang kehilangan berkat Tuhan yang disampaikan lewat hambanya.
Jadi kita tuh nggak lagi, oh ini kaku gitu ya. Kenapa kita dorong? Mari jemaat angkat tanganmu kepada Tuhan. Mari bertepuk tangan. Itu tuh bukan supaya kelihatan gereja kita tuh keren, hidup, bukan. Kita lagi hormati Tuhan. Waktu kita angkat Tuhan, kita sedang mengagungkan Tuhan. Waktu kita tepuk tangan, kita sedang bersukacita di hadirat Tuhan. Amin. Jadi ibadah itu memang bagian dari kita menghargai Tuhan. Amin. Gak lama. Itu makanya ini ada online-nya ya. Ya, tantangannya online itu kan gitu ya. Saudara sini semua mandi, bener gak? Mandi sikat gigi kan ya. Kalau di rumah nonton belum tentu, bener gak? Udah gak ada yang lihat. Tuhan lihat. Mau di rumah, mau di sini Tuhan lihat. Kita serius menghargai Tuhan. Nah, apa hubungannya dengan iman, dengan tuntunan Tuhan? Matius 13 ayat 57 sampai 58. Mari kita baca, ini pengalaman Tuhan Yesus pribadi. 2-3. Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Luar biasa. Ada kaitan erat antara ketidakpercayaan dan rasa hormat. Kalau kita tidak hormati Yesus, kita tidak percaya Yesus. Mungkin teman-temannya waktu kecil, ini kan Yesus. Bapaknya tukang kayu, itu mebel di rumah saya bapaknya yang bikin. Oh ini adik-adiknya kan teman SD saya. Ini teman SMP koko saya. Kok bisa dia buat mujizat? Karena dia gak hormati Yesus, dia gak percaya Yesus. Akhirnya Yesus bilang, aku gak bisa melakukan banyak mujizat. Bukan karena Tuhan Yesus pilih kasih. Di kota lain dia buat banyak mujizat, bangkitin orang mati, sembuhkan orang buta, sembuhkan orang kusta, di kampung sendiri enggak. Masalahnya tidak menghormati. Jadi sekali lagi, mari hargai hadirat Tuhan. Hargai firman Tuhan, hargai ibadah. Kalau kita punya komitmen komsel, hargai komsel kita, jam-jam doa kita. Amin. Supaya apa? Supaya kita bisa ikuti tuntunan Tuhan. Zaman saya SMP dulu, radio itu masih pakai analog, masih diputar. Ada yang masih ngalamin? Ya, ngangguk-ngangguk seumur sama saya ya. Anak zaman sekarang kan pakai digital ya. Tek, 88,0, 96,3, 100,00 gitu ya. Alatnya yang cari frekuensi. Dulu kan kita yang puter. Nah kadang-kadang kalau nggak pas itu kedengeran sih suaranya tapi noise-nya gede, benar. Kenapa dia nggak pas frekuensinya? Nah sama, sering kita tuh nggak pas frekuensinya sama Tuhan karena memang kita nggak respect sama Tuhan. Kita nggak hargai komitmen kita dengan Tuhan. Jadi pesan Tuhan untuk gereja di tempat ini, untuk jemaat, termasuk juga untuk saya, mari kita hormati hadirat Tuhan. Hargai Tuhan. Dengan cara itu kita bisa ikuti tuntunan Tuhan. Lalu M, yang kedua, menjaga kesehatian. Katakan menjaga kesehatian. Yosua 3 ayat yang kedua, saya bacakan. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan. Katakan seluruh. Jadi semua orang di Israel itu harus sama-sama ikut perjalanan iman. Nggak boleh, ini pemimpin saja. Yang komitmen, yang sudah lama saja. Saya jemaat baru, saya baru bertobat. Alkitab berkata seluruh. Jadi saya percaya perjalanan iman itu nggak bisa sendirian Bapak Ibu. Kita ini disebut domba-dombanya Tuhan Yesus. Pernah lihat domba ya? Ada domba yang jalan sendirian? Nggak ada. Kalau beruang itu sendirian. Anjing tuh juga bisa sendirian. Apa misalnya? Singa ya sedikit lah. Tapi domba nggak pernah ada domba tuh cari rumput sendirian. Selalu ada kawanan. Katakan kawanan. Jadi kita orang Kristen itu dipanggil untuk jadi bagian dari satu kawanan. Dan waktu kita jaga kesehatian di situ, Tuhan hadir di situ. Nah, untuk bisa sehati ini syaratnya. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Tanpa pengampunan tidak ada kesehatian. Sekali lagi, tanpa pengampunan tidak ada kesehatian. Kalau keluarga-keluarga mau mengalami berkat Tuhan harus sehati. Amin. Kalau perusahaan-perusahaan mau diberkati Tuhan, karyawannya harus sehati. Itu sebabnya kita orang Kristen itu dipanggil untuk membawa damai. Kita itu anak-anak Allah harus bawa damai. Jangan bawa perpecahan di perusahaan kita. Di perusahaan itu juga ada kelompok-kelompok, benar nggak? Saling menjelekkan, saling bersaing. Nah kita jangan ikut ngompor-ngomporin. Kita harus mendamaikan supaya berkat Tuhan atas perusahaan kita itu berlimpah.
Gereja yang sehati itu gereja yang diberkati. Nah, masalahnya kita perlu pengampunan. Kenapa? Karena tidak ada yang sempurna. Anda nggak sempurna, saya juga nggak sempurna. Tidak ada suami yang sempurna. Amin ibu-ibu. Oh suami saya mah baik pak, setia, gaji selalu dikasih sama saya, selalu nraktirin saya mau beli apa. Please lah, pasti ada kekurangannya. Istri juga gak ada yang sempurna, amin pak. Semua bapak ngangguk, soalnya istrinya duduk di sebelahnya. Ngangguk lo. Bilang istri saya baik, tapi belum tentu sempurna. Orang tua juga sama, gembala juga. Jemaat juga, kadang-kadang kalau kita gembala bisa pilih jemaat mau ya Pak ya. Ini suka ngelawan, ini suka nanduk, ini udah pindahkan Tuhan ke gereja lain. Jangan ya. Jemaat juga kadang-kadang lihat, aduh gembala saya gak kayak gembala sebelah A, B, C, D, E kurang. Nobody is perfect. Hari ini saudara yang salah, saya harus ampuni engkau. Minggu depan mungkin saya yang salah, saudara harus ampuni saya. Itu sebabnya kita perlu mengampuni. Kenapa? Karena mengampuni itu perintah. Ini bukan pilihan. Oh kalau saya mau mengampuni, I'm in a good mood to forgive, I forgive. Enggak. Matius 18 ayat 21 sampai 35, ayatnya cukup panjang, nanti silakan baca. Ringkasannya kayak gini, jadi suatu kali ada seseorang berhutang sama raja. Hutangnya 90 miliar. 9 dengan 0, 10 miliar rupiah. Dia dijual, istri anak-anaknya dijual, propertinya dijual, pabriknya dijual, kendaraannya dijual. Gak bisa bayar utang. Dia nangis sama rajanya, mohon minta ampun belas kasihan. Rajanya belas kasihan, diampuni 90 M. Dia keluar dari istana raja, ketemu temannya ngutang no pay go. Tadi 90 M dihapusin. No pay go, dia cekek temennya, suruh bayar. Kalau gak bayar dilempar ke penjara. Kurang ajar gak? Oh biasa aja ya? Lu gua ampunin utang 90 M, temen lu ngutang sama lu no pay go, lu gak mau ampunin. Kurang ajar gak? Kurang ajar. Kira-kira kayak gitu kita. Untuk kita bisa diampuni Yesus, Yesus harus mati di kayu salib. Itu bukan malaikat lo dikasih, dia harus mati di kayu salib supaya dia bisa berkata aku ampuni dosamu. Kita gak perlu mati di kayu salib buat ngampunin suami kita, istri kita, orang tua kita, anak kita. Jadi kalau kita nggak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita, mohon maaf, Tuhan bilang kamu nggak tahu diri. Aku mati supaya bisa mengampuni kamu. Masa kamu nggak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kamu? Itu sebabnya 3 hal orang yang nggak mengampuni dalam cerita ini dikatakan pertama jahat. Katakan jahat. Nah kalau Tuhan udah bilang kita jahat itu udah mutlak. Kalau tetangga kita bilang kita jahat masih relatif. Pertama dia juga orang jahat, gitu ya. Kedua bisa karena iri, gak objektif. Tapi kalau Tuhan bilang, raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu 90 miliar telah kuhapuskan. Itu kurs sekarang ya, karena engkau memohonkannya kepadaku. Nah, saya percaya kita gak mau dibilang sama Tuhan jahat, betul ya? Apa gunanya kita ibadah, nyumbang ke orang miskin, nolong bencana alam, macam-macam hal baik, berbuat amal. Ujung-ujungnya bilang jahat gara-gara gak mengampuni. Saya tahu ini gak gampang. Pastor enak aja ngomong, saya tahu ini berat. Bagi orang tertentu yang sangat sulit. Tapi kita punya Yesus yang jadi teladan. Kita punya Roh Kudus yang akan menolong kita, menghiburkan kita, membimbing kita untuk bisa mengampuni. Pertanyaannya ini mau atau enggak dulu. Kalau mau, pasti mampu. Tuhan yang mampukan. Tapi yang kedua, kalau kita tidak mengampuni, Tuhan marah, bahkan murka. Maka marahlah, dalam bahasa Inggris itu wrath. Murkalah Tuannya itu. Jadi waktu kita tidak mengampuni orang, Tuhan itu murka atas kita. Kalau Anda dimurkai RT 011 RW 09, Anda tinggal pindah ke RT 012. Selesai masalah. Anda dimarahin ketua RW, pindah. Anda dimarahin ke lurahan, tinggal pindah ke lurahan. Anda dimarahin wali kota Jakarta Barat ya, pindah aja ke Jakarta Utara, welcome. Anda dimarahin orang Indonesia, pindah ke Singapura. Anda dimarahin Tuhan mau pindah kemana Pak? Even di neraka Tuhannya tetap Tuhan. Intinya jangan hidup dalam murkanya Tuhan.
Tapi yang ketiga yang dampaknya terasa langsung, ayat 34, maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo. Katakan algojo. Algojo itu penyiksa profesional, orang yang dilatih untuk menyiksa. Suka nonton film apa? Spionase ya. Jadi kalau ada mata-mata tertangkap, untuk mengorek keterangan biasanya pakai professional tormentor. Mereka tahu trik-triknya nyiksa sampai sakit banget akhirnya ngaku. Nah, algojo itu. Dan kalau Anda punya digital Bible, cek aja di seluruh Alkitab satu-satunya kata algojo muncul itu cuma di ayat ini. Dalam hal tidak mengampuni. Jadi orang yang tidak mengampuni itu disiksa. Disiksa apanya? Disiksa fisiknya. Banyak orang tuh sakit sebetulnya bukan karena virus atau bakteri yang hebat. Karena gak mengampuni. Kalau saudara gak mengampuni, stres, depresi, kesel, benci, dendam, mikir rencana buruk mau membalas, imun saudara turun. Waktu imun turun, semua virus bakteri dengan bebas masuk. Tapi orang yang sukacita, disakitin tetap mengampuni, tetap bisa senyum, imunnya bagus. Mau lagi ada pandemi, imunnya kuat. Nah kadang-kadang kita ini bukan terlalu baik. Kita jaga protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak untuk hal fisik. Anda takut ketularan virus bakteri secara fisik. Tapi hal rohani kita gak bereskan. Tuhan mau roh jiwa tubuh kita sama-sama serius. Jaga prokes. Prokes rohani. Bereskan hati kita. Tapi secara jiwa, ada banyak orang itu depresi, gak bisa tidur. Marah, darah tinggi naik. Jantungnya sakit, kenapa? Kecewa. Sakit hati. Betul? Dokter bilang gak ada masalah. Sudah jaga makan, olahraga. Cuma marah. Akhirnya tensi naik. Kemana-mana dah kalau udah kayak gitu. Tapi yang ketiga yang paling parah menurut saya, secara rohani juga bisa tersiksa. Sampai imannya tergoncang. Saya ini benar-benar gak ya diperhatikan Tuhan? Tuhan peduli gak ya sama saya? Saya ini anak Tuhan gak ya? Saya ini diselamatkan gak ya? Kenapa? Karena dia gak bisa mengampuni. Alkitab berkata kalau kamu tidak mengampuni, Bapamu yang di sorga tidak bisa mengampuni. Lah kalau Tuhan gak ampuni kita kan kita goncang imannya. Doa saya kayaknya gak dijawab nih. Itu sebabnya hari ini ambil keputusan untuk mengampuni. Katakan keputusan. Jadi tidak serahkan kepada perasaan. Jangan karena ini lagi enak nih, mood saya lagi baik, khotbahnya bisalah. Tapi kalau saya lagi kondisi susah, saya susah mengampuni. Enggak, keputusan untuk mengampuni. Nah ada 6 hal yang saya mau bagikan dengan cepat, ini praktisnya. Gimana caranya pastor kalau saya mau mengampuni? Pertama, kita harus mengakui. Katakan akui. Jujurlah bahwa kita ini sakit hati sama orang. Akui bahwa saya perlu mengampuni istri saya. Saya perlu mengampuni suami saya. Saya perlu mengampuni mertua saya. Saya sakit hati sama anak saya. Jujur. Kalau kita nggak jujur mengaku, Tuhan nggak bisa tolong kita Bapak Ibu. Sama kayak ke dokter. Bapak Ibu datang ke dokter, spesialis, jago. Pas ditanya, sakitnya di mana? Ya, Bapak kan yang dokter, Bapak dong yang cari tahu. Ya nggak bisa, saya harus tahu. Oh sakitnya di perut, mual, muntah, pusing. Oh itu gejalanya. Pernah demam? Oh demam. Dicek, oh segala macam dicek. Begitu ketahuan kondisinya, baru diobati. Kalau kita nggak pernah mau jujur bahwa kita ini lagi sakit hati, lagi marah, bahkan dendam. Bahkan Tuhan pun nggak bisa paksa. Tuhan itu ngetok pintu hati kita, bukan dobrak. Oh kamu gak mau bertobat, saya paksa kamu bertobat. Enggak Bapak Ibu. Tuhan sangat mengasihi kita, Dia izinkan kita yang memutuskan. Tapi hari ini lihat firman Tuhan, saya dorong. Kalau kita mau berjalan bersama Yesus, jadi orang yang mau mengampuni, mengaku. Coba katakan kiri kanan, jujur aja. Jangan pura-pura baik gitu. Kamu marah ya? Enggak. Kayaknya dari tadi diam terus. Enggak, gue gak marah. Yang bener, gue gak marah. Gue udah bilang gue gak marah, lu bikin gue marah. Sebenarnya udah kesel, cuma dia pura-pura baik gitu. Saudara menderita. Nah sering kali gini ya, gondoknya itu gini Bapak Ibu ya. Orang yang nyakitin kita itu gak even sadar bahwa dia nyakitin kita. Itu kurang ajar ya. Dia udah ngomong kayak gitu, dia gak ngerasa salah lagi ya. Tenang-tenang aja ketemu gue, kayak gak ada apa-apanya. Kitanya udah gak bisa tidur, kita udah, pikiran udah jauh lah. Ada kan orang-orang overthinking, bener gak?
Ada beberapa orang tuh overthinking, ngomongnya apa dia kaitkan dengan skenario buruk macam-macam. Padahal nggak segitunya. Jadi saudara perlu jujur. Nah nggak usah juga jujur ke orang ya, kamu tahu nggak ya, gue 2 minggu lalu sakit hati sama lu. Dia aja nggak sadar, oh iya ya, jujurnya sama Tuhan. Ya, saudara nggak perlu kasih tahu, apalagi di media sosial. Saya sebetulnya dengar khotbah resep tadi, lagi sakit hati sama kamu. Udah itu diposting lagi di wall, nggak perlu. Sudah jujur sama Tuhan, Tuhan saya lagi sakit hati sama sepupu saya atau sama bos saya. Amin. Tapi yang kedua, tunduk kepada Allah. Maksudnya apa tunduk kepada Allah? Saudara jangan tawar menawar sama Tuhan, ikut aja yang Tuhan suruh. Tawar menawar itu kadang-kadang gini, Tuhan saya ampuni suami saya asal dia mau berubah. Kalau dia nggak berubah, saudara nggak mau ngampuni. Saya sama istri kan suka diberi kepercayaan untuk bimbingan pranikah. Jadi setiap kali bimbingan pranikah, pertanyaan selalu gini, kenal kekurangannya? Kenal, Pastor. Kamu kenal kekurangan calon suami kamu? Kenal. Seandainya dia sampai dipanggil Tuhan sampai maut memisahkan kalian, dia nggak berubah kayak gitu terus, siap nggak nikah? Kalau nggak siap jangan dulu lah. Kenapa? Kita percaya Tuhan bisa mengubah manusia, amin. Betul ya, kita berdoa, kita puasa, kita bacain firman, ajak ke gereja. Tapi kan ada yang namanya kehendak bebas, free will. Lah kalau dia nggak mau berubah, sampai Tuhan Yesus datang dia tetap hidup dalam kekurangannya. Kita siap nggak? Karena kalau nggak siap, kita yang akan menderita. Itu sebabnya hari ini ambil keputusan, nggak ada syarat. Mau dia minta maaf, atau gitu, oh ya saya akan ngampuni dia kalau dia datang minta maaf sama saya. Lah dia aja gak sadar dia bikin salah, apa dia mau minta maaf? Kita aja yang sakit hati. Kita yang perlu datang sama Tuhan mengampuni. Lalu yang ketiga, buat keputusan yang benar. Maksudnya, mengampuni itu keputusan bukan perasaan. Saudara, emosi itu gak bisa dikendalikan, orang itu dikendalikan emosi. Ya lihat aja yang lagi viral ya, yang ada penganiayaan beberapa bulan lalu itu ya. Kalau dia nggak lagi emosi, nggak mungkin dia injak-injak, nggak mungkin dia siksa. Tapi kenapa dia lakukan seperti itu? Emosinya meluap-luap. Jadi emosi itu tidak bisa dijadikan patokan untuk ambil keputusan, bertindak. Bahaya. Jangan bertindak karena emosi. Bertindaklah sesuai dengan apa yang benar. This is the right thing to do. What is the right thing to do? To forgive. Itu aja. Mau lagi, ya memang, dan perasaan itu kan berubah-ubah ya, terus terang. Ini lagi sukacita semua misalnya gitu ya. Sampai di luar tiba-tiba ngelihat mobil dibaret. Hilang kan semua haleluya puji Tuhannya, benar gak? Siapa ini? Itu emosi langsung berubah itu 180 derajat. Jadi emosi itu jangan jadikan ukuran untuk mengampuni. Begitu. Dan bahkan Tuhan tuh bilang gini ya, begitu kita tuh sakit hati, Tuhan ingatkan, udah ampuni. Saya tahu sekali lagi nih gak gampang, makanya kita perlu Tuhan senantiasa. Roh Kudus tolong saya Tuhan. I know the right thing to do, it's hard to do. Tolong saya. Dan Tuhan pasti tolong. Kalau kita minta, Tuhan tuh pasti tolong, asal kita mau. Tapi yang ini juga penting praktisnya, nyatakan secara verbal. Maksudnya, ucapkan. Jangan hanya sekedar saya ingin mengampuni atau hati saya mau mengampuni, ucapkan saya mengampuni si A misalnya. Saya mengampuni suami saya mengampuni anak saya, ucapkan. Kenapa? Karena ada kuasa dalam perkataan. Berapa banyak yang percaya ada kuasa dalam perkataan? Betul ya, orang sekarang bahkan di luar niru positive confession. Saya berhasil, saya sukses, saya kaya, saya berhasil, diucapkan. Itu pun orang bisa ngalamin, tapi yang lebih powerful adalah karena kita ucapkan firman. Firman itu berkuasa, bukan hanya sekedar kalimat. Jadi kalau kita ucapkan, Bapa, ampunilah kami seperti kami mengampuni si A yang bersalah kepada kami. Itu firman Tuhan. Mungkin di pikiran sama di hati masih susah, tapi waktu kita ucapkan ada kuasa yang akan ubah pikiran kita, ubah hati kita. Lama-kelamaan selaras. Akhirnya benar-benar ngampuni. Amin. Gak usah juga ucapkan di depan mukanya, saya mengampuni kamu. Itu justru bikin masalah baru. Cukup di hadapan Tuhan, ucapkan. Saya mengampuni dia, saya mengampuni dia. Lalu yang berikutnya, katakan sudah selesai. Maksudnya, jangan diungkit-ungkit, jangan simpan database.
Forgive and forget. Memang tentu namanya manusia kan punya memori ya, nggak mungkin melupakan amnesia gitu. Kecuali kalau sudah amnesia gitu, kayak di film-film Anda ditabrak mobil terus lupa. Itu lupa sekalian orangnya ya. Kamu siapa? Saya istri kamu. Itu mah lupa sekalian dengan orangnya gitu ya, sama kesalahannya sekalian. Bukan itu. Tapi lebih ke arah memang kita nggak ada lagi pengaruh, nggak dipengaruhi lagi sama event masa lalu. Itu kan jeleknya manusia ya, nggak semua sih, tapi ini peringatan untuk saudara bapak ibu yang punya kebiasaan mengingat-ingat masa lalu. Zaman kita dulu mesin tik, masih ingat ya, ada Tipex ya. Kalau sekarang kan pakai printer ya, jadi semua kesalahan dipastikan dulu nggak ada, baru di print. Kalau dulu kan ngetik ya, tak tok, aduh salah, terus hapus pakai Tipex. Nah, kalau dulu ada yang pakai kertas, ada yang pakai kuas kan, jorok banget kan. Jeleknya Tipex itu apa? Di meja kelihatan bersih, benar nggak? Bisa ditimpa. Begitu dimasukin ke cahaya, ketahuan nggak kesalahannya? Oh, salah ketik. Nah, sama kan kita gitu. Kamu ngulang lagi ya, 13 Januari 2023 kamu pernah ngomong kayak gini. Tahun sebelumnya 12 Desember 2022. 1 Maret 1985. Baru nikah, masih ada catatannya. Itu nggak mengampuni. Orang masih sakit hati, nah sekarang tambah sakit hati. Nggak selesai. Nah Yusuf, kenapa nama anak pertamanya Manasye? Karena ini yang harus dia bereskan lebih dulu. Manasye itu artinya I forget, aku melupakan. Kita harus ambil keputusan melupakan. Supaya dia bisa berkati tuh abang-abangnya. Karena kalau dia nggak lupakan, wah ini kesempatan. Saya sekarang penguasa, ini butuh makan. Saya kerjain aja. Tapi karena dia melupakan pengkhianatan abang-abangnya, bisa dibilang percobaan pembunuhan, dia bisa berkati. Jadi saya percaya juga kita harus seperti Yusuf tiap hari. Tuhan aku melupakan, aku melupakan. Amin. Jangan diingat-ingat, sama seperti Tuhan. Tadi apa lagunya? Sejauh timur dari barat engkau membuang dosaku. Tahu lagunya ya? Timur dan barat itu tuh gak pernah ketemu. Kalau utara dan selatan ketemu. Anda jalan ke utara, ketemu kutub utara. Turun ke selatan, ketemu ke selatan. Anda ke timur, pernah ketemu barat? Gak pernah. Terus aja muter. Artinya apa? Memang gak akan diingat-ingat lagi. Dilupakan. Selesai. Jadi mari jangan simpan database. Lupakan. Yang mau katakan amin. Nah, tapi yang penting juga untuk selanjutnya adalah gantikan negatif dengan positif. Bagaimana kalau orangnya ini tetap gak mau berubah, Pastor? Di dalam diri seseorang pasti ada kelebihannya. Banyak memang kekurangannya, tapi pasti ada sisi positifnya. Amin, suami-suami? Ada hal positif dalam istri? Semua ngangguk ya, karena istrinya di sebelahnya ngomong lu amin. Istri-istri ada positif dalam suaminya? Ada lah, makanya mau merit. Kalau enggak mau. Atau kalaupun karena dulu saya di nikah paksa sebenarnya enggak mau. Dalam perjalanan pasti ketemu hal positif. Orang tua pasti ada hal baik dalam anak kita. Mungkin enggak seperti anak sebelah, anak tetangga yang pintar, semua pasti ada. Suatu kali ada seorang ibu jemaat, dia sangat positif about everyone. Jadi dia selalu lihat hal positif dalam diri setiap orang. Sampai gembalanya kesel. Ibu ini positif sekali sih sama semua orang. Coba satu hal. Apa positifnya setan? Wah. Challenge. Dipikir apa ya. 3 hari dia mikir. Oke, oh Pak Gembala saya ketemu. Setan itu biar jahat tapi konsisten. Dia selalu jahat. Gak pernah jadi baik. Kalau orang kan gak konsisten ya. Kadang baik, kadang jahat, kadang pelit, kadang murah hati. Setan konsisten. Saya gak bilang bahwa setan itu baik ya. Yang saya puji ibu ini, even dalam diri setan dia bisa temukan satu hal positif. Nah pasti kita juga bisa. Mari fokus kepada hal yang positif. Nah memang manusia itu dari sononya sifat dosa itu selalu fokus kepada negatif. Ya, berita-berita itu kan dapat income dari memposting hal-hal negatif. Benar nggak? Kita itu kan tertarik hal negatif kan? Ada kecelakaan ini, ini cerai, ini berkelahi, ini ribut di jalan, itu viral langsung. Nah kalau anak naik kelas, biasa. Ini menikah, biasa. Maksudnya gak terlalu, tapi begitu, ini ada ribut rumah tangga, langsung pengen tahu. Kita itu dikondisikan selalu fokus dengan hal-hal negatif. Makanya contoh aja, lampu berhenti jalan namanya lampu merah Bu.
Jarang bilang lampu hijau. Satu-satunya ibu dalam dunia ini lampu hijau. Semua lampu merah. Itu ada 3 warna ya. Yang lihat merahnya. Kenapa? Berhenti. Jadi kita itu udah dikondisikan selalu lihat hal negatif. Nah sementara Alkitab itu selalu berisi hal positif. Jadi kayak perang lah. Nah mari coba lihat hal positif. Amin. Kalau kita bisa temukan hal positif dalam diri setiap orang, saya percaya kita bisa akur, bisa mengampuni. Bisa hidup sehati. Dan sekali lagi, untuk berjalan dengan Yesus itu harus sehati. Jangan berpikir, udah daripada saya ribut, udah saya sendiri aja, menarik diri, mengisolasi. Nggak ada. Kita ini domba, kita ini harus tinggal sama-sama orang lain. Solusinya itu bukan menarik diri, mengucilkan diri. Solusinya mengampuni. Sekali lagi, hari ini saya yang salah, suruh ampuni saya, minggu depan kita yang saling mengampuni. Baru kita akan bisa berjalan dengan Tuhan. Lalu yang ketiga, andalkan Tuhan. Katakan andalkan Tuhan. Berjalan dengan iman itu belajar jalan mengandalkan Tuhan. Yosua 3 ayat yang kedua, setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan. Nah, Bapak Ibu setiap kali ketemu kata 3 hari dalam Alkitab, itu selalu bicara tentang karya Tuhan, pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan manusia. Kendalinya itu di tangan Tuhan. Contoh, Yunus di perut ikan 3 hari. Yunus itu gak bisa keluar anytime dia mau. 1 hari gue udah bosen nih, amis, bau, dingin, gelap. Keluar Tuhan, gak bisa. Atau misalnya dia nyaman, enak kayaknya nih, anget ya, jalan-jalan keliling dunia gratis. 7 hari dia Tuhan gak bisa. 3 hari keluar, Tuhan yang suruh. Tuhan Yesus juga sama. Pada hari ketiga dia bangkit dari kematian. Itu bukan karena kuasanya, tapi roh yang membangkitkan dia. Jadi bicara jalan dengan iman, memang orang Israel itu disuruh hanya mengandalkan Tuhan. Sekali lagi katakan mengandalkan Tuhan. Nah saya punya pengalaman pribadi mengenai hal ini. Mungkin sebagian udah pernah dengar cerita saya ya. Kenapa saya menjadi hamba Tuhan, itu sebenarnya ada kisahnya. Waktu SMP umur 13 itu saya kecelakaan. Saya ditabrak dan kemudian pendarahan di otak. Jadi otak saya pecah, terus darah itu keluar dari telinga. 10 hari gak berhenti. Jadi dokter udah bilang ini anak harus dioperasi. Operasi bedah syaraf, Anda bayangkan, ini tahun 80-an, saya masih kelas 1 SMP, dengar bedah syaraf, saya udah bilang aduh kalau gak cacat mati. Takut. Nah selama 10 hari, hampir 10 hari itu, karena bapak saya pendeta, hampir semua pendeta sekota Bandung datang doain. Saya dulu di Bandung, SMP. Mulai dari pendeta yang doa dalam hati, sampai doa yang tengkang-tengking. Gak berhenti juga pendarahannya, waduh saya udah makin panik, habislah saya. Kalau bukan hamba Tuhan, ini udah diurapi semua nih. Gak ada yang didengar doanya sama Tuhan. Singkat cerita itu hari ke-9 ya, besoknya hari ke-10, saya panggil papa mama saya, Pak, Ma, percaya gak Tuhan Yesus bisa sembuhkan Yosef? Itu umur 13 tahun waktu itu. Saya sendiri kaget, I was saying that gitu, kok bisa ya? Itu yang benar iman yang Tuhan taruh. Papa saya bilang percaya, jadi gak ada yang numpang tangan. Kami doa singkat, pulang jam 10 malam. Besoknya Bapak Ibu, biasa kan kalau darah itu, cairan otak itu darah ya, bantal rumah sakit itu putih ya, ada 6. Minimal tuh 6. Besoknya berhenti total. Nggak bertahap gitu kan. Kalau luka itu kan dari 6, 5. Kalau kita luka kan lama-lama nutup 100%. Ini enggak, dari banyak berhenti. Saya juga kaget kan kita gitu ya. Minta sesuatu gitu dijawab, kaget sendiri. Sembuh loh. Ya panggil suster, nggak ada suster. Dicari-cari, kamu nggak sumpel kapas terus buang ya? Enggak, saya bilang. Saya sudah sembuh. Saya masih ingat itu Maret. Ini Maret. Jadi nyepi, Anda cek nyepi itu, hari nyepi itu harusnya saya minta pulang. Tapi karena dokternya cuti, nggak bisa. Tunggu besoknya dicek, akhirnya saya pulang. Hari saya harusnya operasi, saya pulang. Dan disuruh kontrol, sampai sekarang saya nggak pernah ketemu dokternya lagi. Dia bilang saya udah sembuh gitu ya, dan puji Tuhan sampai sekarang sehat gitu ya. Tapi satu pelajaran hari itu, memang saya temukan, Tuhan itu mau akhirnya berhadapan 1 lawan 1 sama kita. Bukan karena kita mengandalkan si A, si B. Saya percaya Tuhan tuh kasih orang-orang di sekitar kita untuk mensupport kita. Gembala, keluarga, suami, istri, orang tua, anak bisa support kita, puji Tuhan. Tapi pada akhirnya Tuhan itu mau kita pribadi datang sama dia. Kita yang mengandalkan dia. Jangan harapkan orang lain yang datang kepada Tuhan. Setuju? Karena yang masuk saudara kan surga kan masing-masing. Kita nggak numpang, kita nggak nebeng. Karena bapak saya pendeta, anak pendeta masuk nebeng tiketnya bapak, nggak bisa. Masing-masing, termasuk dalam perjalanan iman. Dan ciri orang yang mengandalkan Tuhan itu kelihatan dari hidup sehari-hari Bapak Ibu.
Jangan bilang sama saya kalau udah sakit, udah divonis dokter, oh aku mengandalkan Tuhan. Lah iya, lu mengandalkan siapa lagi? Udah bangkrut, udah mau disita, aku mengandalkan Tuhan. Ya iya, selama ini kemana aja? Jadi kelihatan dari hari ke hari, orang yang mengandalkan Tuhan itu memprioritaskan Tuhan. Katakan memprioritaskan. Apa memprioritaskan? Itu mendahulukan Tuhan, menomorsatukan Tuhan dibandingkan semua hal lain. Yesus itu pagi-pagi benar, sebelum dia mulai khotbah, sebelum dia mulai mujizat, apa yang dia lakukan? Berdoa. Para sarjana Alkitab itu banyak yang sepakat itu kurang lebih jam 3 pagi Yesus bangun. Karena sholatnya orang Yahudi itu jam 3. Mereka itu 7 kali sehari berdoa. 3 pagi, jam 6 pagi, jam 9, jam 12, jam 3 sore, jam 6, jam 9 malam. Cuma jam 12 mereka gak berdoa. Jadi jam 3 pagi Yesus bangun, dia berdoa sampai murid-muridnya bangun. Mungkin jam 5, jam setengah 6. Jadi minimal 2-3 jam tiap hari. Nah kalau Yesus saja mengutamakan Bapa di sorga, Yesus yang adalah Tuhan. Apalagi kita. Itu di luar doa semalaman. Dan Yesus juga banyak baca Alkitab. Kalau kita baca di umur 12 tahun, dia sudah bisa berdialog dengan pemimpin-pemimpin agama. Orang-orang pintar. Dan mereka heran. Kok bisa cerdas? Saya percaya karena dari kecil biasa baca Alkitab. Ya, saya tahu di jemaat sini ada gerakan baca Alkitab tiap hari. Itu bukan tanpa alasan. Memang gak ada cara lain. Berjalan dengan iman harus kita pribadi punya disiplin rohani. Dan kalau bisa saya tambahkan satu hal lagi, puasa. Katakan puasa. Tuhan Yesus itu punya kebiasaan berpuasa. Dari mana saya tahu? Orang tuh gak bisa ujuk-ujuk puasa 40 hari. Betul? Gak percaya? Coba aja. Jamin 40 hari itu. Jadi kan orang banyak bilang kita doa puasa 40 hari. Enggak. Doa puasa orang Indonesia itu sekali sehari diulang 40 kali. Jadi buka tiap hari. Yesus tuh enggak. Dia puasa mulai 1 Januari, nanti dia buka tanggal 10 Februari. Makan. Nah enggak makan 40 hari itu susah. Saya atas anugerah Tuhan pernah enggak makan 21 hari. Itu kerupuk itu muncul di mimpi saya. Serius. Saya gak pernah suka banget gitu. Aduh. Itu mimpinya isinya makanan. Ada kerupuk lah, cireng. Saudara tahu cireng, saya lama di Sunda itu. Itu cireng, saya kunyah-kunyah. Gak gampang. Jadi jangan bilang, oh kita puasa. Enggak. Itu kadang-kadang menurut saya nafsu yang paling susah dikalahkan itu nafsu makan. Kenapa? Ya kita tiap hari dikontrol 3 kali. Bukti bahwa kita tuh menang dari nafsu makan bisa nggak makan. Orang pilih lah, oh ada yang bilang, oh rokok itu paling kuat. Pilih mana? Nggak ngerokok 40 hari atau nggak makan 40 hari? Coba aja. Oh nafsu pornografi, pilih mana? Nggak makan atau nggak nonton? Saya percaya gini ya, kalau orang udah nggak bisa makan 40 hari, semua yang lain itu hilang. Percaya deh. Itu nafsu yang paling kuat. Jadi kalau saya bisa tambahkan, doa, baca Alkitab, puasa. Sekali seminggu beri waktu. Dan kita orang Kristen kita minum, nggak masalah. Karena di Alkitab Yesus itu lapar. Sudah 40 hari Yesus tidak makan, maka laparlah Yesus. Artinya dia minum. Jadi nggak ada masalah. Nanti teknisnya bisa tanya mana pemimpin jemaat di sini. Tapi poin saya adalah orang yang mengandalkan Tuhan itu Bapak Ibu kelihatan gaya hidupnya sehari-hari. Jadi ini bukan lip service. Cek aja schedule Anda. Bangun pagi langsung ngapain? Itu ketahuan siapa yang kita andalin. Sepanjang hari itu, misalnya kita beraktivitas 16 jam, ngapain aja tuh 16 jam. Dan jangan bilang, saya gak ada waktu pastor. Kalau Anda masih bisa nonton drakor, pasti masih ada waktu. Kurangi Netflix, kalau masih bisa nonton Netflix, pasti masih ada waktu. Oh this is me time, saya udah capek kerja sepanjang minggu. Kenapa kita ganti? Me time-nya itu adalah menyembah Tuhan. Kalau gak bisa nyanyi, putar MP3. Saya nggak anti drakor, saya nggak anti Netflix, silahkan. Tapi put God first. Lakukan dulu kewajiban kita bertemu Tuhan, baru yang lain. Amin. Itu perjalanan dengan iman. Dan saya percaya, along the way kita akan semakin haus akan Tuhan. Itu bedanya makanan rohani sama makanan fisik. Kalau Anda makanan fisik, makan 1 piring kenyang. Kalau kita makan rohani, makin makan makin lapar. Kalau saudara suka berdoa, makin lama akan makin suka. Suka baca Alkitab, makin lama kan makin suka. Sampai yang lain-lain itu tidak menarik lagi.
Dan iman kita akan makin kuat. Amin. Lalu yang keempat, N, nyatakan Yesus. Jadi I, ikuti tuntunan Tuhan. M, menjaga kesatuan hati. A, andalkan Tuhan. Yang keempat, nyatakan Yesus. Maksudnya apa? Yosua 3 ayat yang kelima. Mari kita baca, 2, 3. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Katakan kiri kanan, kuduskanlah dirimu. Jadi perjalanan mengikuti tabut perjanjian, perjalanan mengikuti hadirat Tuhan, itu perjalanan pengudusan. Nah, menguduskan diri standar orang Kristen itu bukan tidak melakukan dosa. Oh pastor, saya menguduskan diri saya tidak korupsi. Pak, kalau Anda korupsi, Anda ditangkap KPK. Negara aja bilang itu standar normal. Oh saya tidak berzina, saya menguduskan diri, saya hidup kudus karena saya tidak berzina. KUHP terbaru kalau ketahuan berzina itu delik aduan, masuk penjara juga. Jadi standar kita menguduskan diri itu bukan tidak melakukan dosa. Standar kita serupa dengan Tuhan Yesus. Itu menguduskan diri. Jadi kalau Tuhan bilang kuduskan dirimu, kita harus cek. Kita apakah semakin serupa dengan Yesus atau tidak. Nah kita bersyukur Alkitab itu nggak menulis Yesus itu fisiknya seperti apa. Memang kalau lihat di gambar-gambar seolah-olah orang pikir itu Yesus. Saya nggak yakin itu gambar Tuhan Yesus aslinya. Itu imajinasinya Leonardo da Vinci. Bahkan kalau orang Yahudi Timur Tengah itu nggak ada yang bola matanya biru. Ya mirip-mirip kita lah, orang-orang Asia gitu ya. Jadi bagi Tuhan tuh nggak penting. Tinggi, berapa, gemuk apa kurus, berjenggot atau klimis, gondrong itu nggak penting. Yang penting sifatnya. Setiap hari kita harus semakin serupa dengan Yesus. Dan ini tujuan kita sebagai anak Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita harus ulang-ulang ngeriset. Apa sih sebenarnya tujuan kita sebagai anak Tuhan hidup di bumi? Jadi orang kaya, itu bonus. Jadi orang terkenal, jadi orang yang diurapi Tuhan. Bisa ngusir setan, bisa nyembuhin orang sakit, itu bonus. Bisa bernubuat, punya gereja yang besar, itu bonus. Tuhan bilang apa gunanya kamu punya seluruh dunia tapi kehilangan nyawa. Jiwa kita itu lebih penting daripada apa yang kita capai. Setuju? Kita punya perusahaan besar, suatu saat kita wariskan ke anak-anak kita. Kita punya properti, suatu saat diwariskan. Kita punya pelayanan besar, akan ada hamba Tuhan berikutnya yang akan meneruskan. Semua ini akan berlalu. Satu-satunya yang kita bawa yaitu diri kita. Ini, saya ini kayak gini orangnya. Dicek, mirip gak sama Yesus? Oh gak mirip, surga pojok sono. Masuk sih. Dan Tuhan itu gak menilai kemiripan itu karena sekali lagi prestasi yang kita buat. Karena ada orang lahir itu udah pinter otaknya. Gak perlu belajar banyak jadi orang pinter. Ada orang lahir udah kaya. Ada orang lahir itu udah punya banyak kemampuan. Bisa main musik, bisa nyanyi, bisa khotbah, bisa macam-macam. Gak adil kalau Tuhan tuh menilai berdasarkan tadi. Uang, kepintaran, talenta. Yang adil adalah semua start kita harus serupa seperti Yesus. Dan ada 9 hal yang Yesus miliki. Nah, saya harap kita hafal ini ya. Ada yang hafal? Tadi ibadah 1 saya tutup. Coba, ini semua pakai masker nggak ketahuan ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Yang pakai masker Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, saya nggak tahu bedanya gitu ya. Pokoknya jujur lah ya. Enggak, karena kalau kita nggak hafal aja kagak, gimana mau melakukan, betul nggak? Nah, harus hafal dulu, dan ini 9 nggak susah. Kasih, Tuhan Yesus itu sangat mengasihi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal, mati di kayu salib. Dia mengasihi murid-muridnya sampai pada akhirnya. Yudas itu Tuhan Yesus kasihi. Yudas itu bukan diusir, pergilah itu bukan karena saya benci kamu, bukan. Saya udah nyerah, 3,5 tahun saya udah berusaha bina kamu, didik kamu, ajar kamu gak mau ya udah. Saya gak bisa buat apa-apa, itu maksudnya. Dia mengasihi Petrus yang sudah menyangkal dia. Dia mengasihi saudara dan saya. Jadi Yesus itu mengasihi, marilah kita mengasihi seperti Yesus. Nah, sekali lagi ini gak gampang, tapi paling tidak punya visi, saya mau bertumbuh. Mengasihi seperti Yesus. Lalu sukacita, Tuhan Yesus itu bisa bersukacita sekalipun dia tahu dia harus mati di kayu salib. Dia akan dihukum mati. Nggak gampang ya, membayangkan misalnya ada napi akan ditembak mati, dia bisa sukacita. Yesus itu ya dieksekusi,
tapi dia bisa sukacita. Lalu berikutnya, dia punya damai sejahtera. Satu kali pernah naik perahu di tengah badai, dia tidur. Dia tenang. Bisa gak kita gitu? Tengah gonjang-ganjing ekonomi, tagihan, hutang, wah. Kita masih bisa tetap tenang, percaya Tuhan pasti tolong. Itu bertumbuh serupa dengan Yesus. Atau sabar, long suffering kalau bahasa Inggris itu, tahan menderita. Walaupun doa kita belum dijawab, kita tetap tahan, setia dengan komitmen kita. Walaupun banyak godaan, kita tetap gak mau kompromi. Amin. Kemurahan, ya Tuhan Yesus murah hati. Dia traktir makan 5.000 orang. 2 kali, 1 kali 4.000 orang. Dari uang pelayanannya sendiri. Dan menurut saya ini kesempatan Bapak Saudara. Bertumbuh seperti serupa Yesus. Support renovasi gereja. Kenapa? Karena berkat yang Tuhan berikan kepada kita itu bukan milik kita. Kita manajer, kita bukan owner. Bukti paling gampang adalah saudara gak bisa bawa mati. Saudara gak pernah lihat ya, iringan pemakaman tuh di belakangnya ada BMW, habis itu apartemen, derek gitu, gak pernah kan? Sertifikat rumah dimasukin, gak kan? Diambil sama penerusnya, betul? Itu bukti bahwa kita bukan pemilik. Untuk 70 tahun boleh kelola, selesai itu oper ke orang lain. Yang milik siapa? Yang gak pernah mati. Tuhan. Betul ya? Jadi mari kita jadi pengelola yang baik. Lalu berikutnya, dia baik. Ya, Tuhan Yesus itu baik, menolong semua orang yang berkesusahan. Ada orang yang sakit dia sembuhkan, orang mati dia bangkitkan. Setia. Saya rasa godaan terbesar di zaman kita ini untuk setia. Setia sama pasangan, setia sama gereja, setia sama Tuhan, setia sama komitmen yang kita buat. Mari jadi orang yang setia. Karena makin langka. Dan sekarang selingkuh itu bukan hanya sekedar tidur dengan orang lain, selingkuh itu udah dari gadget. Dan kita dibombardir tiap hari, buka website apa, pop-up-nya apa. Tinggal 1 kali klik untuk tidak setia. Tapi kita ingat enggak, Yesus setia. Saya mau setia sama pasangan saya. Saya mau setia jaga kekudusan saya. Amin. Makin tenang. I'm telling the truth, right? Kalau kita mau kudus, kita seperti Yesus. Kelemah lembutan. Tuhan Yesus itu lemah lembut. Bukan hanya sekedar gaya bicara. Tentu gaya bicara perlu ya. Jadi kadang-kadang ada orang excuse. Memang karakteristik saya seperti ini. Oh, saya orang Sumatera, wajar dong, ngerti aja saya. Enggak, kita ini ciptaan baru. Di dalam Yesus kita ciptaan yang baru. Enggak bisa jadi pembenaran. Tapi lebih dari sekedar ekspresi bicara, lemah lembut ini bicara hati yang mau dikasih tahu. Enggak keras, enggak membatu. Gampang dibentuk, gampang diarahkan, gak ngotot. Nah itulah. Yesus itu lemah lembut walaupun dia punya kuasa. Contoh, ya saya lagi pembacaan Alkitab saya sekarang Matius 25-26 bertepatan dengan mau penyalipan Yesus. Yesus tuh bilang gini, apakah kamu tidak tahu bahwa aku sanggup mendatangkan 12 pasukan malaikat? 12 pasukan itu 72.000 malaikat. Itu kekuatan Yesus. Dan satu malaikat itu bisa bunuh 185.000 tentara. Hitung aja 185.000 kali 72.000. Itu udah miliar itu. Tapi Yesus gak show off. Dia lemah lembut. Jadi ada yang bilang lemah lembutan itu adalah the ability to control power. Kemampuan untuk mengendalikan kekuatan. Anda kuat, tapi Anda gak show off of force. Itu lemah lembut. Kalau lemah terus gak nunjukin, wajar. Udah miskin belagu mah kan keterlaluan ya. Udah bodoh terus ngotot, itu aneh itu. Tapi kalau kita pinter, kita kaya, tapi kita kontrol, itu lemah lembut. Itu Yesus. Jadi kita tuh gak perlu tunjukkan, lu gak tahu siapa gua. Gak usah, gak perlu tahu. Biar Tuhan aja yang tahu. Itu Tuhan Yesus. Dia Allah Maha Kuasa, tapi dia rela mengosongkan dirinya. Nah, itu harusnya jadi pengikut Kristus. Yang terakhir penguasaan diri. Dia dicobai dalam segala hal. Kami punya anak sekarang teenager, kelas 8. Suka bilang, Mami Denny kamu gak ngerti, godaan sekarang tuh lebih berat. Mungkin metodenya makin macam-macam dosanya. Tapi godaan mah tetap sama, mulai sejak zaman Adam sampai nanti Tuhan Yesus datang, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. 3 itu.
Dan Roh Kudusnya tetap sama. Roh Kudus tetap bisa memberi kekuatan untuk kita menolak semua godaan. Yang mau katakan amin. Jadi saya berdoa, kita punya visi ini. Berjalan bersama Yesus itu berjalan semakin serupa dengan Yesus. Kalaupun iman kita tidak bisa meraih jawaban doa, tapi kita tetap komit semakin serupa dengan Yesus. Dan sekali lagi ini easy to say, hard to do. Gampang ngomongnya semakin serupa Yesus, bertumbuh semakin serupa Yesus itu gampang diomongin. Prosesnya itu tiap hari menyalipkan diri, ego dimatikan. Dan caranya memang tadi gak jauh, disiplin rohani. Kalau seseorang tuh gak punya disiplin rohani, beri waktu berdoa, baca Alkitab, puasa, ini mustahil. Mustahil menurut saya. Gak ada yang bisa, kita gak ada yang bisa. Kita ini gak ada yang bakat baik tuh gak ada lah. Cuma karena Tuhan yang bekerja dalam diri kita bisa jadi orang baik seperti Yesus. Makanya tiap hari perlu datang kepada Tuhan. Yang mau katakan amin. Puji Tuhan. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan.